2022 coba kita evaluasi, Pak. Yang pertama ini, urusan nomenklaturnya saja gitu ya. Itu sudah harus kita diskusikan, Pak. Atau jajaran Kementerian Desa diskusikan. Yang mana belanja pegawai, yang mana belanja barang, belanja modal. Kalau menurut saya, yang 1,7 itu masuk belanja pegawai, Pak. Walaupun honor ya itu pegawai Bapak itu. Pendamping itu. Nah, ini jangan seolah-olah kita menyembunyikan wah belanja modal kita dikit gitu ya. Tapi lebih besar ke belanja pegawai. Tidak apa-apa, Pak. Emang begitu kondisinya ya silakan. Kita transparan saja itu. Itu kan sudah pernah kita bicarakan dulu. Coba mudah-mudahan saya salah, tapi rasanya yang lebih tepat kalau untuk honor ya sama. Pegawai itu, Pak. Bukan belanja barang, belanja modal. Nah, kemudian tadi sama dengan Pak Dewa. Kalau Pak Dewa sudah sampai Bung Karno, Pak. Saya sedikit saja mengenai juga sisa anggaran. Mungkin sisa anggaran di sini pengertian saya ini dikembalikan, tidak dipakai. Sebagai contoh untuk Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi. 46 miliar. Lumayan itu. Nah, ini sudah dikasih, kalau kita bandingkan dengan kementerian yang besar-besar, dana kita ini sangat terbatas, tapi masih sisa loh gitu. 141 miliar. Masih sisa 5%. 141,7 miliar. Nah, artinya ada masalah apa ini di sini ya? Sebetulnya kalau ya seperti juga di kementerian lain, Kementerian PUPR, pakai aja Pak, dimintakan izin gitu kan. Sisa tadi bisa dipakai. 46 miliar itu kalau mau dipakai tempat saya juga bisa, Pak. Di transmigrasi itu, buat jalan poros gitu kan. Ke daerah transmigrasi selesai. Ada beberapa daerah. Artinya dengan mudahnya sebetulnya kita memakai anggaran itu asal ya tepat juga penggunaannya sesuai dengan nomenklatur. Nah, saya kira ini banyak, Pak. Yang paling banyak yaitu transmigrasi 46 miliar. Untuk pengembangan SDM 36 miliar. Ini saya kira kenapa ini? Apakah kurang pendampingnya juga saya isi nanti. Kalau 36 miliar itu masih bisa, ya nanti ke depan jangan sampai seperti itu. Isi lagi apakah para pendamping ada pensiun gitu, tidak digantikan atau bagaimana waktu itu. Sehingga banyak sekali sisa. Nah, kemudian yang terakhir juga sudah berkali-kali kita sampaikan. Kementerian Desa ini harus ada kelihatan, Pak, ini. Kelihatan hasilnya gitu. Dengan anggaran sedikit tapi ada hasil. Ada contohnya, itu loh. Desa di Provinsi Sumatera Selatan misalnya. Satu desa itu kita buat percontohan. Tadinya tertinggal jadi hebat gitu, jadi bagus, jadi sejahtera gitu. Kan? Jadi bisa mandiri, jadi bisa swasembada desa. Kelas desa ini ya. Infrastrukturnya bagus. Nah, lebih baik kita seperti itu, Pak. Jadi pas Menteri Desa ini, kita bisa mengkoordinasikan di mana ditaruh gitu. Kami anggota DPR Komisi 5 ini kan punya dapil masing-masing. Kita bisa naruhkan berapa untuk percontohan misalnya. Masing-masing desa percontohan dikasih 20 miliar misalnya. Nah, ini kan jelas nanti hasilnya. Semuanya jadi bagus, jalan poros desa yang bagus, sawahnya jadi bagus, irigasi kecilnya jadi baik gitu kan. Nah, maunya kita begitu. Jadi ada hasil. Nanti tahun depan yang lain lagi gitu. Daripada Bapak ngacak-ngacak programnya nanti sampai ke hutan mangrove lah. Ini masih kan waktu itu kan sudah kita bicara kalau bisa dirubah gitu. Tapi masih ini dijalankan silakan lah. Tapi menurut saya ke depan enggak usah, Pak.
Karena ini sudah tupoksinya kementerian lain. Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup saya kira lebih pas untuk mengurusi lingkungan itu. Walaupun itu lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab bersama kita. Tapi kan dikoordinasikan, dibicarakan. Pak, ada desa yang perlu gitu. Perlu mangrove-nya direhabilitasi lagi. Direvitalisasi lagi. Ya, mungkin dari kementerian itu lebih banyak dana untuk hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik kita bangun jalan poros desa, Pak. Irigasi desa, jembatan desa itu lebih bermanfaat rasanya. Saya kira ini pimpinan, terima kasih. Jadi mohon tahun 2022 ini